kan pasti inilah anggap aja sebenarnya laporan keuangan itu kalau misal adik-adik anggap itu kayak kita proses bulanannya kita lah kayak gitu. Jadi kan kayak misalkan kalau kita sebagai mahasiswa, kalau aku dulu nih sebagai mahasiswa itu pasti kan tiap bulan itu aku punya jatah uang saku lah kayak gitu. Jadi simpelnya kalau kita mau buat simpel laporan keuangan, tiap bulan itu kita punya uang saku nih yang dikasih sama orang tua kita kayak gitu. Nah, dari uang saku itu kan kita akan buat plot-plot kan nih, oke dari uang saku, misal kita dapat uang sakunya dari orang tua kita 1,5 juta kayak gitu. Oke, nanti dari 1,5 juta itu kita misal bayar kosnya, kita bayar kos sebulan 500. Kalau masih ada ya di sini. Terus kemudian masih ada sisa nih 1 juta. 1 juta nanti kita pakai buat makan berapa, ini berapa. Nah, itu sebenarnya bisa dimulai dari proses simpel seperti itu, kayak gitu. Atau kalau misal kita anggap paling gampang lah, mungkin kan kalau apa di kampus ya, kalau di kampus kan kita masih ada cakmus nggak ya, Mbak Intan, di kampus itu kita yang jualan bakso keliling di apa di FE itu Ada. masih ada cakmus ya. Nah, kan kalau kita di FE kan ada cakmus tuh. Misal cakmus ini dia mau membuat laporan keuangan nih, kayak gitu. Nah, laporan keuangan karena kan dia ada bisnis nih Udah mulai jualan, Kak. Mbak. Iya, Patricia ada yang mau ditambahkan? Oke, nggak ada ya. Aku coba lanjut ya. Jadi kan kalau misal Cak Mus ini kan dia di kampus kan di FE dia jualan bakso keliling nih. Nah, kan kita ngelihat gimana sih apakah bisa Cak Mus ini buat laporan keuangan? Bisa. Kita buat laporan keuangan atas apa namanya? eh, usaha baksonya Cak Mus di sini. Jadi nanti kita buat tuh dari laporan apa namanya posisi keuangan atau biasanya kan kalau dulu kita nyebutnya neraca ya. Jadi neracanya itu apa? Jadi neraca itu di sini kan menunjukkan uh, posisi aset atau harta, utang dan juga modalnya kita. Kalau istilah gampangnya seperti itu. Jadi Cak Mus ini dia punya harta apa aja nih? Oh, yang pasti kan dia punya gerobak, misal kayak gitu. Atau mungkin, atau juga bisa kalau dia udah berkembang, oh dia punya motor nih untuk menjalankan usahanya, dia pakai gerobak yang ditarik sama motor. Berarti kan asetnya dia punya motor. Terus kemudian pasti dia punya uang cash ya kalau dia pakai buat belanja kayak gitu. Utangnya dia apa? Bisa aja kan dia punya utang. Oh, Cak Mus ini beli dagingnya ke pedagang A kayak gitu. Nah, di sini kan liabilitas atau utangnya dia adalah utang kepada penjual daging, terus kemudian utang kepada penjual sayur, misal kayak gitu. Modalnya dia apa? Ekuitasnya dia apa? Ekuitasnya dia kan berarti modal awalnya dia plus laba ataupun rugi yang diakumulasi sampai dengan sekarang. Misalkan kalau dari zaman aku mulai kuliah di tahun 2025, Cakmu sudah ada, berarti kan bisa aja nih Cakmu sudah ada dari tahun 2000. Dari tahun 2000 sampai sekarang ke tahun 2025 itu akumulasinya dia untung apa rugi. Itu kan kita masukkan ke apa namanya return earning-nya kan. Jadi nanti kita bisa ketahuan posisinya tuh. Nah, kalau kita ngomong itu secara aset, liability, dan juga equity-nya. Nah, kalau misal kita ngomong soal apa laba rugi, nah itu kan kita bisa ngelihatnya gampang nih. Jadi pendapatannya Cak Mus itu kan kalau laporan keuangan biasanya laba ruginya kita akan buat apakah itu 1 tahun, 1 bulan, kuartal, dan sebagainya. Nah, itu kan kita bisa ngelihat, oke, jadi pendapatan Cak Mus bulan Oktober kemarin berapa nih? Jadi kan kita ngomong soal omsetnya dia nih di sini kayak gitu. Nah, kalau udah apa pendapatan berarti kan ada biaya nih. Jadi kalau Cak Mus mau jualan bakso itu di sini dia perlu HPP atau cost of goods sold-nya dia apa aja kayak gitu kan. Jadi oh bahan-bahannya apa aja nih yang dikeluarkan? Misal daging, terus kemudian sayur, kemudian micin dan sebagainya kayak itu. Nah, dari situ kan dari yang HPP ini kita akan mendapatkan tuh yang namanya laba kotor. Nah, kemudian dari laba kotor kan ditambahkan lagi nih biaya-biaya lainnya ada apa aja kayak gitu. Misal, oh biaya buat nanti bayar retribusi,
terus kemudian biaya gaji karyawan, kayak gitu. Nah, setelah itu kan kita nanti dapat laba, laba sebelum pajak. Nah, kemudian kan bahkan UMKM ataupun sebagai pribadi kan kita kena pajak ya. Nah, nanti kita kenakan pajaknya nih di sini, baru nanti kita akan dapat laba bersih. Nah, dari laba bersih ini kan diakumulasi, dia akan menjadi return earning nih di sini. Nah, setelah jadi rekening kan dia akan naik ke laporan posisi keuangan. Dari situ kan kita bisa kelihatan nih, oh berarti untuk periode bulan Oktober itu uh, equity-nya atau modal sebelumnya itu berapa? Anggap aja mungkin modalnya sebelumnya akumulasinya di 100 juta. Ternyata selama bulan Oktober ada keuntungan Cak Mus itu 5 juta. Oh berarti ekuitas akhirnya dia berapa? Di 105 juta. Nah, kalau arus kas kan kita menunjukkan saldo uangnya itu berapa sih kayak gitu. Karena kan belum tentu namanya kita juga usaha ya, apapun yang kita jual itu kan belum tentu akan menjadi kas langsung nih di sini. Nah, dari situ itu kan akan menjadi uh, yang menjadi kas itu berapa kayak gitu. Jadi pendapatan dari operasinya berapa, terus kemudian dikurangin pengeluaran untuk operasinya, termasuk nanti pengeluaran investasi, financing, dan juga investingnya itu berapa. Nah, itu akan jadi kas yang benar-benar liquid. Kan kalau kita bahas di akuntansi keuangan kan kita juga ada yang namanya kas kan. Kas dan setara kas lah. Nah, di sini kita akan berapa. Seperti itu. Baru dari tadi kita ngomong soal pendapatan, laba rugi, utang, dan sebagainya itu, kan kalau di 4 laporan utama itu baru summary-nya ya. Nah, nanti ini akan dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Seperti itu. Nah, sampai di sini dulu nih. Dari adik-adik sekalian, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan nggak? Silahkan. Itu tadi baru overview-nya aja lah istilahnya seperti itu. Oke, ada yang mau nanya atau mau didiskusikan? Silahkan. Ini kelasnya anteng-anteng semua ya, Mbak Intan ya, di sini. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa langsung open mic ya nanti ya. Boleh. Kalau misal ada yang dari kemarin, dari adik-adik teori yang udah dipelajari, terus kemudian ada yang mau dikonfirmasi juga boleh. Ataupun kalau adik-adik pernah buka mungkin laporan keuangan perusahaan apa TBK atau listed, kemudian ada yang mau ditanyakan, monggo nih. Nanti sebelum lainnya kan kita lebih banyak nanti akan ada teori-teori apa refresh lah di sini. Oke, kalau misal nggak ada, aku lanjut ya di sini. Oke, mungkin pertama kita di sini bahas terkait dengan kebetulan untuk materi ini itu kita berasal dari Kieso chapter 4 dan chapter 5 ya. Jadi kita akan bahas dahulu terkait dengan chapter 4, di mana di chapter 4 ini kita akan membahas terkait dengan laporan laba rugi income statement dan juga nanti laporan perubahan modal seperti itu. Oke, nah kalau misal sebelum kita masuk nih terkait dengan income statement di sini, ada yang boleh sharing nggak? Kalau di income statement itu eh, kan tadi kita menjelaskan terkait dengan pendapatan dan bebannya nih di sini. Nah, tujuannya dari laporan laba rugi di sini eh, apa namanya? Kira-kira kita pengen tahu apa sih di sini? Kalau tadi kan kita pakai yang simple usahanya Cak Mus lah ya di sini. Nah, itu kira-kira dari laporan laba rugi atau income statement-nya itu kita pengen ngelihat apa sih di sini? Apa sih yang ingin diketahui kenapa harus ada laporan laba rugi nih di laporan keuangan? Boleh nggak ada jawaban salah atau benar ya di sini silahkan apa namanya sharing aja. Jadi nanti kita sama-sama belajar lah di sini. Oke, silahkan Muhammad Rifan ya, panggilannya siapa nih? Silahkan. Baik, Ibu, izin menjawab. Jadi untuk Iya. laporan laba rugi itu fungsinya itu kita kan berbisnis nih. Kita kan fungsinya itu agar kita bisa ngeliat nih gimana sih bisnis kita ini profit gak atau rugi kah atau
dapat laba kah atau gimana gitu. Agar kita bisa agar depannya kita bisa tahu nih kita harus gimana nih, kalau rugi kita harus gimana, kalau laba harus gimana gitu. Mungkin gitu. Oke, baik. Terima kasih Rifan. Jadi, benar ya yang disampaikan oleh Rifan tadi. Jadi, kalau kita ngomong soal laba rugi, itu kita pengen tahu nih. Jadi, kinerja usahanya kita atau perusahaannya kita itu laba atau rugi. Karena kan biasanya kan kita ngelihat nih di sini, kalau perusahaannya nggak laba, buat apa nih? Apakah kita lanjutkan atau enggak? Prospek ke depannya seperti apa? Jadi, tujuannya untuk melihat performan perusahaan nih di sini. Kayak tadi kan kalau misal contoh gampang kita jualan bakso, kan pendapatannya dari kita jualan bakso, terus kemudian oke, kemudian kan kita cost-nya apa. Nah, di sini kalau kita misal rugi, kita ingin melihat nih, kira-kira ada yang perlu diperbaiki dari komponen biayanya enggak? Kayak gitu. Atau kira-kira kita bisa melakukan kalau istilah di perusahaan biasanya, kok perusahaannya nggak untung ya di sini, kira-kira ada yang kita efisiensi lagi nggak? Gitu. Jadi dari pos-pos biayanya di sini apa yang bisa kita efisiensi nggak? Sehingga nanti secara bottom line kan kita bisa ngelihat apa namanya, untung atau rugi kayak gitu, seperti itu. Oke ya. Jadi itu, nah di sini kalau mungkin kita refresh cuma sekilas saja kali ya, karena rasanya udah cukup banyak di sini. Jadi kan apa sih kegunaan dan juga keterbatasan daripada laporan laba rugi itu. Jadi kan kegunaannya pasti kita untuk mengevaluasi kinerja tadi. Jadi kinerjanya ini positif atau negatif kayak gitu. Terus kemudian kita dari laba rugi sekarang itu kita juga bisa memprediksi. Nah, kebetulan kalau dari terakhir kan di sini saya bergerak di bidang kontraktor tambang nih di sini. Nah, kalau kontraktor tambang kan kita melakukan kegiatan penambangan nih. Nah, itu kita bisa melihat, oh, kalau sekarang posisinya laporan laba ruginya, sekarang kita posisinya berapa nih? Berapa yang kita produksi? Berapa biaya yang kita keluarkan? Nah, kalau di perusahaan tambang itu biaya yang variabel tapi HPP utamanya itu contoh utamanya adalah fuel atau mungkin kita bilang di sini solar. Kan kita nambang kan menggunakan alat berat ya. Nah, kalau untuk menggerakkan alat beratnya tersebut, pasti kita ada HPP-nya salah satunya adalah solar kayak gitu. Kemudian apa namanya? Pasti untuk menggerakkan alat kita di sini ada pakai namanya operator kayak gitu. Nah, berarti kan biaya operatornya termasuk HPP-nya juga nih di sini kayak gitu. Nah, nanti dari situ kan kita evaluasi nih. Jadi, apa sih yang menyebabkan kok perusahaannya jadinya rugi kayak gitu. Nah, oh bisa aja pertama mungkin bisa dari harga solarnya yang naik. Jadi kalau harga solarnya naik, ternyata harga jual tambangnya kita rendah, kan kita perlu mempertimbangkan nih di sini apakah harganya kita bisa naikkan atau enggak, atau ada yang kita bisa efisiensikan enggak, seperti itu. Jadi, tapi kebetulan kalau saya ditambang, itu harganya kan harga komoditi ya, jadi kita ngikutin harga dunia. Jadi bukan seperti kayak kita jualan bakso, kita bisa nentukan, oke, harga bakso saya satu mangkoknya 20.000. Ternyata, oh belum untung, jadi kita naikkan lagi jadi 25.000. Nah, kalau harga sendiri kan kita bisa menentukan ya untuk price-nya di sini. Tapi kalau kita barang komoditi, itu kita akan ngikutin harga market yang ada di dunia. Nah, itu apa namanya? Nah, termasuk juga dari laporan laba rugi ini kita bisa memprediksi kasnya berapa yang kita terima di sini. Nah, ini singkat aja nih. Kalau misal ini simple ya, ini mungkin pelajaran pengantar akuntansi dulu nih. Aku mau nanya nih ke adik-adik sekalian. Jurnal pada saat Cak Mus mencatat kalau misal Mbak Intan beli bakso nih. Jurnalnya apa nih? Debitnya apa? Kreditnya apa nih di sini? Boleh silahkan di-unmute yang mau ini. Oke, silahkan Gora Garda Prasetyo. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Saya izin jawab. Mm-mm. Jurnalnya Mm-mm. akan kas pada debit, penjualan pada kredit. Oke, nah kalau kebetulan nih, Gora aku lanjut sedikit ya. Kalau misal kebetulan dari jurusan akuntansi itu
kalau cuma satu kan bayarnya cash nih. Nah, kalau misal kebetulan akuntansi diborong nih sama Bu Sari mau nraktir dosen-dosen yang lain nih dan nggak bayar langsung. Nah, itu jurnalnya apa nih di sini, Gora? Baik, Bu, izin jawab lagi. Jurnalnya akan piutang usaha pada debit, kreditnya penjualan juga. Oke, baik. Terima kasih Gora di sini. Jadi sudah tepat ya yang tadi disampaikan oleh Gora di sini. Jadi kalau kita cash pasti kita langsung nambah cashnya nih di sini. Nah, tapi di praktek di lapangan, di usaha kita normal di perusahaan akan sangat jarang perusahaan itu menerimanya langsung dalam berupa kas. Kayak gitu. Jadi kalau kita jurnal biasa kan biasanya cash pada revenue kayak gitu di sini. Tapi in practical di lapangan itu sangat jarang. Di dunia pekerjaan atau apa itu sangat jarang. Yang umum adalah ketika perusahaan melakukan penjualan, misal kayak baik itu LG misal jual elektronik atau mungkin di sini perusahaan seperti mungkin hotel atau mungkin perusahaan Pertamina itu jarang mereka menerima langsung cash. Yang biasanya mereka langsung menerima cash itu adalah perusahaan retail kayak gitu biasanya seperti itu. Nah, jadi kalau misal ini kan di situ kita bisa ketahuan berarti kita ada misal tadi Cak Mus ada jual bakso ke jurusan akuntansi tapi masih ngutang dulu berarti kan nyatet piutang. Nah, piutangnya ini kita akan ngecek TOP daripada piutangnya ini berapa lama sih? Kayak gitu. Misal, kalau perusahaan yang normal itu biasanya TOP normalnya dia di 30 hari. Jadi setelah transaksi terjadi, biasanya akan dibayar oleh customer-nya di 30 hari. Tapi ini balik lagi ya, ini nggak rata seperti itu. Itu tergantung komitmen dari antara perusahaan dan juga si customer-nya di sini. Nah, makanya di sini kita bisa bilang juga nih bahwa laporan raga rugi ini bisa digunakan untuk mengakses kas yang akan diterima di masa yang akan datang. Kayak gitu. Karena kan belum tentu transaksinya langsung menjadi uang buat perusahaan. Nah, itu terkait kegunaan daripada laporan laba rugi nih. Nah, keterbatasannya ya karena tadi laporan keuangan ini adalah laba rugi adalah untuk melihat kinerja, makanya kan kadang kita nggak bisa mengukur secara handal nih. Karena kan kayak tadi kita jualan, kalau perusahaan jualan kan belum tentu semua jadi cash. Bisa aja kan customer-nya ada yang terkendala untuk melakukan pembayaran. Makanya kan kita mempelajari ada yang namanya allowance for the full account atau impairment of AR kayak gitu kan di sini. Terus kemudian juga pendapatan untuk laporan laba rugi itu angka pendapatan itu tergantung juga dari kebijakan akuntansi yang diambil oleh perusahaan kayak gitu. Jadi kan labanya berapa, untungnya berapa. Nah, kan kita mengenal yang namanya kebijakan akuntansi ya. Contohnya saja adalah kebijakan akuntansi untuk umur aset tetap kayak gitu. Nah, kan bisa aja perusahaan menentukan umur asetnya itu 5 tahun, 8 tahun dan sebagainya. Nah, dari umur aset itu kan akan mempengaruhi depresiasi ya. Nah, depresiasi ini kan akan pengaruh ke beban depresiasi yang dicatat oleh perusahaan. Semakin pendek umur aset berarti kan beban depresiasinya akan semakin tinggi. Nah, itu makanya ada keterbatasan itu di laporan laba rugi. Sampai di sini dari adik-adik sekalian ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mau didiskusikan? Oke, jika nggak ada, saya lanjut lagi ya. Itu tadi cuma refresh sekilas aja lah, kayak gitu. Nah, ini kan tadi udah dibahas juga kan, kalau di laporan laba rugi itu kita ada yang namanya pendapatan, ada yang namanya beban, kayak gitu. Nah, kalau kita ngomong soal pendapatan, pendapatan itu yang menambah benefit kepada perusahaan. Jadi ya namanya aja pendapatan kan incoming atau inflow kepada perusahaan. Jadi kayak tadi kalau Cak Mus jualan bakso, berarti kan dia akan menambah aset. Asetnya berupa apa? Berupa bisa aja dia kas atau bisa aja dia piutang atau bisa aja dia income ini dia akan mengurangi kewajiban atau liabilitasnya kita di sini. Jadi misal aja
Cak Mus tadi kan jualan bakso, oh ternyata penjual dagingnya itu dia mau beli nih 5 porsi baksonya Cak Mus, otomatis kan dari utang yang harusnya misal 1 juta karena dia beli 5 porsi, berarti kan dikurangin 50.000. Nah, utangnya di sini bukan lagi 500.000, tapi menjadi 450 kayak gitu. Nah, kemudian kalau biaya ini kan dia mengurangi apa namanya manfaat ekonomi lah. Nah, di sini apa nih? Berarti kan mengeluarkan kayak contohnya apa? Contohnya kayak tadi HPP-nya Cak Mus nih di sini. Jadi oke, waktu beli bahan daging berarti kan dia bayar nih. Nah, kemudian waktu apa namanya dia harus bayar misalkan pakai motor, STNK-nya berarti kan dia mengeluarkan uangnya ini juga. Atau bisa juga expense ini dia menambah utang. Kayak tadi, oh Cak Mus beli bahan daging gilingnya ini 500.000. Berarti kan jurnalnya kita adalah debitnya kita di eh, HPP atau mungkin kalau belum diolah kan biasanya kita ke inventory, tapi langsung kalau langsung diolah, oke menjadi biaya eh, harga pokok bakso misal kayak gitu. Terus kemudian dia kreditnya apa? Kreditnya karena belum dibayar kita ada utang kepada penjual daging seperti itu. Nah, sampai di sini eh, ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan nggak dari adik-adik sekalian? Oke, kerasa udah ini ya, adik-adik sekalian di sini udah cukup familiar ya. Oke, nah sampai di sini mungkin kita lanjut aja sekilas ya. Nah, ini apa ya namanya? Cuma contoh aja kayaknya tadi contoh daripada akun revenue itu apa, akun pendapatan, terus kemudian akun untuk apa laba ya, gain akunnya kita kan biasanya kita ada income di luar operasi kayak gitu. Contohnya kan kalau di sini kita ada oh untung dari penjualan aset dan sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk biaya. Nah, kalau kita biaya apa aja sih contoh dari akun biaya? Nah, tadi ada HPP, beban depresiasi, beban bunga, beban gaji, pajak, termasuk kalau kita ada kerugian dari penjualan aset, kerugian dari kita investasi dan sebagainya. Nah, itu dia kemasuk ke expense atau loss lah di sini. Kayak gitu. Nah, kira-kira nih dari adik-adik sekalian, ada yang mau ditanyakan nggak atau mau dikonfirmasi nggak? Oh, ini termasuk beban atau biaya dan sebagainya nggak? Oke, kalau nggak ada, aku ada pertanyaan nih. Masih pertanyaannya simpel karena kita akuntansi keuangan, kita bahasnya jurnal lagi nih. Nah, di sini kan kita ada jurnal untuk apa namanya penjualan loss sale of long term asset. Nah, di sini kan ada rugi dari penjualan asetnya kita nih. Boleh tolong nggak ada yang sharing nggak di sini kira-kira jurnal waktu saat kita menjual aset dengan posisi rugi itu jurnalnya gimana ya? Nggak apa-apa ya, dicoba aja. Jadi nanti kita bisa saling sharing nih, nggak apa namanya benar atau salah itu nggak apa-apa di sini. Oke, silakan ada yang mau sharing nggak jurnal pada saat kita jual aset itu seperti apa nih di sini? Oke, silakan siapa yang mau mencoba ini? Oh ini Oke, Bu Renata. oke, Reneta silakan. Mm-mm, mm-mm, mm. Oke, aset tetap. Oke, kreditnya di aset tetap. Oke, terima kasih Reneta. Ada yang mau jawab lagi nggak yang lainnya di sini? Ada yang mau menambahkan atau mungkin mengurangi? Oke, Ada jawaban dari lagi? Reneta. Oke, Mbak Intan, silakan Mbak Intan. Belum ada sepertinya Bu. Oke, baik. Terima kasih. Oke,
Tadi sebenarnya jawabannya dari Renata udah cukup baik ya. Jadi ini ya Mbak Intan ya, jadi ngerasa oh berarti yang selama ini diajarkan dari PA1 sampai sekarang diserap nih. Jadi kalau kita buat jurnal-jurnal udah cukup jago nih adik-adik semuanya di sini ya. Gitu. Nah, ini kalau kita mau menjual aset, berarti kan kita perlu melihat dulu nih. Jadi kalau kita jual aset kita harus tahu jualnya di kapan. Jadi kita harus tahu nilai bukunya kita berapa dulu nih di sini. Gitu. Anggap aja uh, nilai buku asetnya kita itu adalah 10.000, di mana awalnya itu nilai acquisition cost di awal atau harga awalnya itu adalah di 20 juta ya. Kalau 20.000 kayaknya terlalu kecil ya. Oke, di 20 juta. Berarti kan NBV-nya dia tinggal 10 juta, harga awalnya dia adalah 20 juta. Berarti kan selama ini kita kan kalau jurnal tiap bulan kita udah jurnal beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebanyak 10 juta nih di sini. Nah, dari harga 10 juta itu berarti kan kita akan balik akumulasi depresiasinya dengan asetnya di sini. Nah, dari nilai buku kita yang 10 juta tadi, itu kita jualnya berapa? Ternyata nilai bukunya kita 10 juta, kejualnya cuma 8 juta. Berarti kan kita rugi nih di sini. Yang harusnya nilai buku sisanya kita 10 juta, di sini 8 juta, berarti kita ada rugi 2 juta di sini. Nah, tadi kan kita akan ngebalik dulu tuh akumulasi depresiasinya kita sebanyak 10 juta dengan nilai asetnya kita di sini nih sebesar 10 juta. Tapi kan NBV-nya kita di sini dia tinggal 10 juta. Nilai bukunya kita 10 juta, tapi cash yang masuknya kita cuma 8 juta. Nah, kalau misal kayak gitu kan berarti kita harus ngakuin, ini nih ada beban nih, beban kerugian penjualan aset sebesar 2 juta. Gitu. Jadi itu kalau misal kita posisinya rugi, tapi kalau kita posisinya untung, nanti kita bukan menjadi beban lagi, tapi tadi pendapatan atas penjualan aset. Gitu. Sampai di sini dari adik-adik sekalian ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Kita refresh aja ya di sini. Jadi nanti kita biar bisa ada gambarannya lah sekilas seperti itu. Oke, jika nggak ada lagi, mungkin aku lanjutkan. Terima kasih ya tadi dari Renata. Nanti kalau ada pertanyaan, adik-adik silahkan langsung di-unmute aja ya di sini. Nah, ini adalah gambaran sekilas terkait dengan laporan laba rugi nih. Tadi kan kita sempat membahas ya di sini ada apa namanya? Kita bahas oh ada pendapatan. Terus kemudian kita kurangkan dengan HPP kita. Nah, di sini akan menjadi laba kotor. Jadi laba kotor itu hanya laba untuk produknya kita. Kalau kita di laporan keuangan yang masuk ke HPP atau COGS itu yang direct terkait dengan barangnya atau untuk produksinya lah di sini. Jadi kalau misal yang nggak direct itu contohnya apa? Kayak tadi, kayak kalau Cakmus, oh dia bayar retribusi karena dia dari biaya itu dia nggak akan direct pengaruh ke pendapatannya dia nih di sini. Kayak gitu. Nah, di sini makanya kan itu adalah yang direct langsung ke biayanya. Kalau misal contoh mungkin perusahaan uh, inilah ya perusahaan Samsung kayak gitu. Berarti yang direct cost-nya apa sih? Berarti direct cost itu adalah biaya-biaya yang terkait langsung dengan produk yang dihasilkan. Kalau produk yang dihasilkan dia adalah HP, berarti itu adalah biaya-biaya pembuatan HP-nya tersebut. Termasuk di dalamnya apa? Termasuk di dalamnya adalah biaya karyawan produksi atau karyawan yang memproduksi HP tersebut. Itu dia akan masuk ke HPP-nya di sini. Terus kemudian apa? Kemudian masuk juga di sini adalah overhead atau mungkin biaya contohnya apa? Depresiasi atas aset yang digunakan untuk memproduksi HP tersebut. Jadi kalau misal kita ada mesin yang membuat penutup HP atau apa, nah itu berarti biaya depresiasinya dia akan masuk ke COGS-nya nih di sini. Nah, terus kemudian apa lagi? Berarti kan ada biaya materialnya juga nih di sini. Biaya materialnya apa? Oh, beli chipnya, terus kemudian beli kalau ada bahan besinya atau ada bahan plastiknya, aluminiumnya. Nah, itu dia akan masuk ke HPP-nya ini. Karena dia
langsung terkait dengan produk yang akan dihasilkan. Nah, tapi kalau yang nggak terkait langsung, itu dia nggak masuknya ke HPP, tapi dia masuk ke beban umum dan administrasi, beban marketing, penjualan, dan sebagainya. Sekarang aku ada pertanyaan lagi nih buat teman-teman, adik-adik sekalian di sini. Kalau kayak Samsung nih di sini, contoh beban yang masuk ke selling, administratif, atau beban lainnya ini apa? Bagas mau menjawab atau ada yang ini? Silahkan raise hand atau di-unmute langsung ya. Kira-kira kalau Samsung nih, biaya yang nggak termasuk HPP apa sih di sini? Atau beban yang nggak masuk? Oke, Nasila, silahkan Nasila. Baik, izin menjawab, Bu. Untuk Samsung, misalkan beban-beban yang tidak berkaitan langsung dengan produksi itu kayak beban iklan yang biasa mereka lakukan di TV atau di YouTube atau di mana, dan juga mungkin ada beban administrasi kantornya, jadi atau supervisornya, tapi supervisor itu untuk produksi. Ya, pokoknya yang di kantor yang tidak berkaitan langsung dengan produksi, dan contoh beban pemasaran itu beban iklan, gitu, Bu. Baik, siap. Terima kasih ya, Nazila. Benar ya, jadi kayak contoh kan kayak kalau kita ngelihat Samsung kan banyak billboardnya, terus kemudian iklan di TV, iklan di YouTube, di IG, dan sebagainya. Nah, itu dia nggak masuk langsung ke HPP-nya ya di sini. Nah, terus kemudian kalau misal nih, dia ada kayak buka booth atau apa, terus kemudian dia mengasih merchandise atau apa, nah itu juga dia nggak masuk ke HPP-nya, karena kan itu part biaya penjualannya dia nih di sini. Nah, kalau admin, kalau misal GA atau biaya umum dan administrasi, itu bisa aja biaya gaji. Tapi gaji siapa? Gaji karyawan yang nggak langsung membantu untuk membuat produknya. Siapa nih contohnya? Biaya karyawan marketing, biaya bagian sales, biaya karyawan kayak kita nih, biaya karyawan accounting, keuangan, dan sebagainya. Itu dia akan masuk ke biaya umum dan administrasi nih di sini. Nah, makanya di sini nanti kita akan punya yang namanya laba dari operasi. Kayak gitu. Jadi operasinya nggak bisa jalan nih kalau tanpa karyawan finance dan accounting kayak gitu. Tapi kan dia nggak direct langsung terkait dengan barangnya. Nah, makanya kita akan catatnya di biaya setelah laba kotornya kita. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi nggak dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada, nah ini kan laba dari operasi. Nah, finance cost ini biasa ya, beban keuangan. Kayak contohnya yang paling gampang itu kalau misal kita perusahaan nggak mungkin dong nggak punya rekening koran ataupun nggak punya rekening di bank. Nah, finance cost ini apa? Contoh paling gampang adalah biaya administrasi bulanan dari bank. Itu paling gampangnya lah kayak gitu. Tapi kalau misal kita ngelihat, ya nanti bisa aja dia terkait dengan, perusahaan melakukan peminjaman ke bank. Nah, nanti dia kan ada beban bunga. Kan kalau kita utang ada bunganya ya, sama kayak, ini treatment perusahaan itu sama lah dengan kita personal. Jadi kalau kita, kita utang ke bank kan kita kena bunga. Nah, sama perusahaan juga kena bunga. Nah, itu dicatatnya di mana? Di beban bunga nih. Kayak gitu. Terus kemudian nanti dia akan menjadi laba sebelum pajak. Terus kemudian ini adalah menjadi beban pajak nih di sini. Baru nanti ada laba dari operasi yang berjalan. Kemudian kalau kita ada discontinue operasi, dia baru akan menjadi laba bersih. Dari sini kan kalau perusahaannya Oke, ini aku ada pertanyaan sekilas ini kebetulan nanti di topik selanjutnya kayaknya juga dibahas. Nah, kapan sih di laporan laba rugi perusahaan itu dia akan muncul NCI, non-controlling interest? Apa syaratnya ketika laporan laba rugi itu ada NCI-nya nih di sini? Ada yang mau sharing di sini? Dicoba aja ya, nggak ada salah, nggak ada benar, tenang aja. Di sini ada Mbak Intan. Jadi kalau kita salah, nanti kita akan dibantu Mbak Intan, tenang aja.
Ada yang mau ini kira-kira memperkirakan nih NCI ini munculnya gimana sih? Oke, Reneta, silahkan Reneta. Baik, mantap. Terima kasih Reneta. Ini kalau Mbak Intan, kalau anak AKM ini mereka udah ngambil Advanced Accounting belum ya? Kan kita mempelajari terkait consolidated ini di Advanced Ya, Accounting ya. belum Bu. Jadi nanti setelah AKM 2 ini baru mereka bisa menempuh AKL. Wah, luar Advance biasa. Accounting. Berarti Reneta luar biasa ya, dia udah mempelajari Iya, terkait betul. konsolidasi nih di sini. Keren. Oke, mantap. Terima kasih ya, Reneta. Jadi yang disampaikan oleh Reneta tadi benar ya di sini. Jadi NCI itu baru muncul di laporan konsolidasi nih. Jadi kalau perusahaannya, kan kita ngelihat tuh contoh yang paling gampang mungkin kita ngelihat laporan keuangannya, mungkin yang kita lihat BCA atau mungkin yang banyak entitasnya itu apa ya yang kita banyak tahu ya, Sampurna lah kayak gitu. Laporan keuangannya dari Sampurna kan kalau kita ngelihat kan dia cuma satu entitas, tapi sebenarnya dia itu banyak memiliki entitas-entitas anak nih. Nah, kalau perusahaan punya entitas anak itu kan belum tentu saham yang dimiliki itu 100%. Nah, kan kalau nanti yang akan dipelajari teman-teman di AKL, itu kan dia terkait dengan konsolidasi nih. Gimana sih kalau pemilikannya nggak 100%? Nah, itu kan berarti ada pemegang saham minoritas. Nah, pemegang saham minoritas itu disajikan di mana nih di laporan keuangan? Nah, itu dia ada yang namanya NCI di sini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya pun kita ada EPS atau earning per share atau ini laba per saham lah. Kalau teman-teman nanti silahkan coba dibuka di laporan keuangan perusahaan listed di sini nanti pasti di laporan laba ruginya dia akan kelihatan earning per share-nya dia berapa kayak gitu karena tujuannya untuk apa? Karena kan tujuannya pemegang sahamnya di sini itu mereka pengen tahu per lembar saham yang mereka miliki itu di sini kira-kira mereka akan mendapatkan jatah labanya berapa sih? Oke. Sampai di sini dari adik-adik ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Di sini kebetulan kan hanya gambaran sekilas saja ya. Jadi bayangannya seperti apa sih laporan laba rugi. Jadi sebenarnya eh, apa jam kuliah ini kita lebih ke refresh aja ya. Jadi refresh aja nih di sini. Nah, di sini ini adalah contoh ya. Ini kebetulan ngambilnya dari materi Kieso juga di sini. Jadi ini kelihatan nih eh, pendapatannya dia berapa. Terus kemudian kan kita ada diskon, terus kemudian ada sales atau barang yang dikembalikan atau allowance. Jadi kita punya uh, apa penjualannya kita berapa dikurangin COGS-nya kita. Di sini kita dapat laba di laba kotornya kita di sini. Nah, kemudian kayak tadi, oh ada selling expense nih. Ini sebenarnya antara yang di sini, contoh di sini sama contoh di sini itu hampir sama aja ya. Nah, cuma kalau di sini yang di sebelah kiri ini kita didetailkan nih. Nah, ini kalau biasanya kita nyebutnya laba rugi. Nah, kalau di sini biasanya kita nyebutnya condensed income statement atau yang lebih compact. Nah, nanti biasanya di laporan keuangan perusahaan yang ada sekarang, biasanya kita akan menggunakan di sini nih. Kemudian nanti di sini kita akan ada notes-nya, refernya, notes berapa. Nah, itu yang akan masuk ke catatan atas laporan keuangan. Kayak gitu. Nah, contohnya seperti ini. Oh, selling expense atau beban penjualan itu terdiri dari apa aja. Nah, biasanya informasi seperti ini itu akan ada di catatan atas laporan keuangan. Nah, ini kayak contohnya tadi ya.
Ini gambarannya aja sampai dengan tadi NCI-nya berapa, terus kemudian earning per share-nya berapa. Jadi kalau earning per share-nya di sini $1,74, berarti tiap lembar saham itu kita mendapatkan labanya itu sebesar $1,74. Gitu. Oke. Sampai di sini nih dari teman-teman atau adik-adik sekalian ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi nggak buat kita sharing bersama? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya di sini. Nah, selanjutnya ini ya untuk tadi yang di sini kita penyajian beban yang ada di sini nih, beban selling, administratif, other income, dan expense itu uh, secara kita kan kalau kita terkait dengan penyajian laporan keuangan itu kita refernya ke PSAK 1 ya. Nanti adik-adik sekalian bolehlah sambil dibuka PSAK 1-nya, kemudian di situ dia menjelaskan nih terkait dengan penyajian laporan keuangan itu seperti apa. Nah, di sini salah satunya adalah untuk laba rugi itu kita bisa menyajikan biayanya kita itu bisa berdasarkan nature atau berdasarkan functionnya atau fungsinya mereka. Nature itu kan berarti nature daripada beban-bebannya kita. Kayak tadi, kayak di sini contohnya biaya material, biaya apa tenaga kerja langsung, biaya pengiriman, biaya iklan, terus kemudian biaya apa karyawan, beban depresiasi, beban amortisasi. Ini adalah berdasarkan nature-nya nih di sini kayak gitu. Oke, nah bisa juga di sini kita berdasarkan fungsinya nih di sini. Nah, kalau fungsinya itu apa? Kayak tadi fungsinya. Oh, beban HPP, COGS, kemudian beban penjualan, beban umum dan administrasi kayak gitu. Nah, ini apa namanya? Perusahaan itu boleh memilih nih menyajikannya sesuai dengan nature atau sesuai dengan fungsinya di sini kayak gitu sifat ataupun fungsinya. Nah, tapi yang perlu menjadi catatan adalah penyajiannya itu harus konsisten. Kalau kita memilih menyajikan secara nature atau sifatnya itu kita harus konsisten, nggak bisa berubah kayak, oh tahun ini kita menyajikan sesuai nature, tahun depan kita menggunakan fungsi, kayak gitu kita nggak bisa ya, karena kan laporan keuangan itu komparatif ya istilahnya seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari adik-adik sekalian atau ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau nggak ada ini cuma ilustrasi aja ya. Ini juga diambil dari materinya. Nah, ini kayak contohnya ilustrasi PL-nya, apa laba ruginya kita. Nah, di sini kalau misal menggunakan tadi nature atau sifat biayanya, jadi ada pendapatan servis, beban karyawan, beban supply, beban apa advertising, beban utilitas, depresiasi. Nah, ini kita ngikutin sesuai dengan nature biayanya kita nih. Nah, selanjutnya ini kalau kita menggunakan fungsinya kayak tadi pendapatan servis berarti cost of service. Kalau pendapatan barang kan kita cost of goods sold ya, COGS-nya kita di sini selling administrasi. Nah, ini sampai di sini ini adalah apa namanya cara untuk menyajikan bebannya. Sampai di sini adik-adik ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Oke, nah di sini, nah ini ada beberapa poin sih kalau kita menurut materinya itu ada beban-beban tertentu atau mungkin yang nggak umum yang gimana sih penyajiannya di laporan laba rugi itu kayak gitu. Nah, kayak tadi financing cost kan kita udah ngeliat ya. Contohnya apa nih? Contohnya tadi beban bunga bank. Jadi kalau misal perusahaan itu ada pinjam ke bank, terus kemudian kita ada kena bunga, nah kita catat sebagai beban bunganya nih, di sini kita sajikan khusus. Karena biasanya kalau in prakteknya di lapangan itu biasanya kita sebagai perusahaan ketika kita minjem ke bank dan sebagainya itu
sebagai apa namanya kreditur itu mereka akan melihat nih beban bunganya itu berapa. Nah, kalau kita mungkin kaitkan ke perpajakan juga, kan di peraturan perpajakan itu kita juga ada aturan tuh bahwa DER-nya itu nggak ketika debt to equity rasionya itu lebih dari 400%, lebihnya itu kita akan dikoreksi kayak gitu. Nah, itu kenapa kadang di laporan keuangan secara beban bunga itu kita akan sajikan terpisah gitu. Nah, kayak earning per share tadi kita udah sempat bahas ya terkait dengan laba per sahamnya. Nah, sekarang aku ada pertanyaan lagi nih buat teman-teman sekalian refresh biar nggak ngantuk ya. Oke, nah kalau Mbak Intan mungkin karena udah di tengah kelas, saya mencoba memberikan keyword kedua ya buat teman-teman di sini. Nah, keyword keduanya adalah uh, AKM 2 ya di sini. Nanti tolong dicatat buat teman-teman, keyword keduanya kita itu adalah AKM 2. Oke ya. Oke, sekarang aku ada ini nih, pertanyaan buat adik-adik lagi nih di sini. Oke, gimana sih cara kita ngitung earning per share? Gimana nih cara kita dapatnya nih di sini? Boleh ada yang mau sharing dulu? Nggak apa-apa, kita sharing. Oh, Silahkan Farah. oke. Sejauh yang aku tahu ya, kalau misalnya buat cari earning per share itu, kan misalnya udah ada kayak earning before interest and taxes, habis itu dikurangi tax dan ini itu sampai jadi earning after tax. Habis itu dari earning after taxnya itu baru dibagi sama jumlah saham yang beredar. Earning per share kan? Iya, Oke. jumlah saham beredar benar ya di sini yang disampaikan oleh Farah tadi. Jadi laba bersihnya kita akan bagi atau laba yang bisa kita bagikan ini kita bagi dengan jumlah saham yang beredarnya kita itu berapa. Nah, ini nanti bisa jadi catatan buat teman-teman. Jumlah laba saham beredar itu gimana sih cara ngitungnya? Nah, ini tolong diperhatikan ya. Jumlah saham beredar itu bukan selalu jumlah saham kita tiap akhir tahun ataupun awal tahun. Jadi, kalau misal di tengah tahun itu sahamnya kita meningkat, nah itu kita perlu perhitungkan juga nih. Makanya kan kita bilangnya weighted average of sahamnya kita di sini. Jadi kita rata-ratanya selama 1 tahunnya itu berapa sih? Kayak gitu. Nah, ini menjadi salah satu poin. Kalau dulu aku ingat pada saat aku kuliah, itu ada soal seperti itu. Kita suruh ngitung nih laba beredarnya berapa sih, kayak gitu. Nah, itu di praktek pun ketika dulu aku menjadi auditor pun, ketika kita mau ngitung EPS di laporan keuangan klien, itu kita juga ngecek nih, selama tahun berjalan ada kenaikan saham, jumlah sahamnya nggak sih? Nah, itu kalau ada, kita akan weighted average kan nih di sini. Ya, itu sekilas saja. Nah, discontinue operation. Boleh tolong ada yang share nggak di sini? Discontinue operation itu seperti apa sih? Kayak gitu. Oke, Kamila, silahkan Kamila. Oke, kayaknya di mute lagi. Ada yang mau share di sini? Discontinue operation itu seperti apa sih contohnya? Nggak apa-apa ya, nggak ada salah benar ya. Kita sharing aja di sini. Biar oke. Navi, silahkan. Baik, Ibu, terima kasih. Dari sepengetahuan saya itu discontinue operation tuh misal ada suatu komponen bisnis perusahaan tuh yang sudah dijual, ditutup dan tidak beroperasi lagi. Jadi sudah tidak akan menjadi bagian dari operasional utama perusahaan ke depannya. Jadi biasanya itu discontinue operation nanti dilaporkan terpisah di laporan laba ruginya biar labku atau laporan keuangannya itu tahu di mana laba rugi bisnis yang masih berjalan atau yang sudah berhenti seperti itu. Oke, baik. Benar sekali ya, Nafi. Terima kasih, Nafi. Benar sekali ya yang disampaikan Nafi di sini. Jadi, unit bisnis yang tidak berjalan. Kayak contohnya kita di Samsung. Samsung itu kan dia ada produksi
apa namanya HP, TV, terus kemudian apalagi ya mereka AC dan sebagainya. Nah, tiba-tiba si Samsung ini dia udah stop operasi buat produksi AC. Jadi AC-nya ini oke lah, kayaknya bisnis produksi atau jualan AC ini nggak menguntungkan. Untuk bisnisnya AC kita tutup aja. Nah, itu berarti kan mereka menghentikan operasi untuk produksi AC. Nah, kenapa ini kita nggak perlu pisahkan dari laporan keuangan? Karena dia discontinue kan asumsinya dia sudah tidak berjalan sesuai dengan normalnya. Jadi kalaupun kita mau melihat laba perusahaan, kalau kita masukkan discontinue itu nggak akan fair. Karena loh, unit bisnis ini kita udah, lawang kita udah mau hentikan, kenapa kita masih masukkan ke perhitungan normal? Nanti nggak fair, kita jatuhnya akan jatuh nih operasinya. Karena bisa aja bisnisnya tadi kita hentikan di tengah jalan dan sebagainya, dan udah merugi. Makanya kita sajikan secara terpisah, setelah labanya kita di sini, nanti untuk melihat nih, oke dari discontinue operation ini sebenarnya rugi yang dihasilkan itu berapa. Ini bisa juga menjadi pertimbangan manajemen untuk melihat atau mengakses, oh memang benar nih keputusannya untuk unit bisnis tersebut kita hentikan operasinya. Oke, tadi terkait apa namanya discontinue operation ini juga ada faktor perpajakannya juga, tapi aku nggak akan bahas. Nanti silakan adik-adik sekalian baca lebih lanjut ya seperti itu. Terus kemudian NCI, non-controlling interest, tadi kita udah sempat bahas ya di awal. Terus kemudian juga terkait dengan perpajakan nih di sini pasti perpajakan ini akan menjadi salah satu apa namanya ya poin penting ketika kita menyajikan pelaporan keuangan ataupun dari pelaporan yang ada di laba rugi di sini. Oke, aku ada pertanyaan nih. Ini common banget ketika kita praktek di lapangan nih. Nah, tarif pajak kita untuk PPh Badan itu kan sekarang kita di 22% ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misal yang kita masukkan ke income after tax itu adalah terkait dengan PPh Badan atau apa corporate income tax lah di sini. Nah, pertanyaannya, kalau misal perusahaan itu kan tiap tahun dia akan melaporkan pajak badannya nih di sini. Nah, ketika mereka melaporkan tiap tahun untuk pajak badannya itu, kemudian kan mereka ada kadang ada kurang bayar. Terus apa namanya wajar juga perusahaan itu dilakukan pemeriksaan pajak oleh kantor pajak karena kan mungkin adik-adik tahu lah sekarang di Kementerian Keuangan perpajakan itu mereka sangat gencar sekali ya. Pun itu berlaku buat perusahaan tempat aku bekerja sekarang dan sebagainya kayak gitu. Nah, ketika pemeriksa pajak itu memeriksa laporan keuangan ataupun pelaporan pajak perusahaan dan dilihat ada pajaknya itu ada yang kurang bayar nih di sini. Ada PPh Badan, PPh 21, PPN, dan sebagainya. Nah, pertanyaan aku, ketika ada kurang pajak PPh Badan, PPh 21, dan PPN, itu di laporan keuangan disajikan di mana ya? Di laba ruginya. Kan kita ada tambahan biaya nih yang harus dikeluarkan. Di mana nih kita menyajikan apa namanya kurang bayar pajak PPh Badan, PPh 21, dan PPN. Oke, boleh silakan kalau ada yang membantu ini ya menjawab di sini. Kalau nggak tiga-tiganya boleh salah satu. Oh, kalau PPN dicatatnya di sini, PPh 21 di sini, PPh Badan di sini. Salah satu aja nggak apa-apa juga. Nggak harus ketiganya. Silakan ada yang mau raise hand di sini. Waduh, kayaknya pada takut-takut nih Mbak Intan. Itu memang kalau dulu waktu aku kuliah, aku nggak nemu. Tapi ketika aku masuk sebagai auditor, itu kayak, waduh gimana ini pusing gitu langsung kan. Ketika di perusahaan pun kayak gitu.
Oke, mungkin aku sedikit sharing aja ya kalau gitu. Jadi, kalau terkait dengan pemeriksaan pajak, mungkin nanti teman-teman akan familiar dengan namanya SPK, KB, SK, SPK, LB kayak gitu. Jadi lebih bayar ataupun kurang bayar di sini. Jadi biasanya ketika kita ada pajaknya lebih atau apa, pemeriksa pajak itu mereka akan ngecek nih. Oke, setelah dicek bisa aja jatuhnya kurang atau lebih bayar kayak gitu. Nah, kalau kurang bayar berarti kan perusahaan harus bayar lagi nih. Tapi kan berarti kita akan nyatet beban pajak tambahan nih di sini. Nah, ketika kita ada beban pajak tambahan, mungkin aku sambil share sedikit ya. Mungkin aku balikin ke tadi, ke penyajian laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan, nah di sini itu kan kita ada yang namanya income tax nih. Nah, income tax di sini adalah beban pajak. Biasanya ini terkait dengan corporate income tax atau beban pajak badan. Jadi, kalau kita ada kurang bayar ataupun beban pajak yang kita masukkan di income tax di sini, ini hanya terkait dengan pajak badan. Nah, kalau pajak di luar badan, biasanya kita akan masukkan ke other expenses-nya kita di sini. Kenapa seperti itu? Nah, ini diatur di PSAK 46. Nanti adik-adik sekalian bolehlah sambil di-refresh, sambil dibaca lagi di PSAK 46-nya terkait dengan income tax-nya di sini bahwa yang masuk di sini ini hanya terkait dengan PPh badan. Jadi kalau ada kurang bayar pajak badan, misal tahun buku 2022. Nah, nanti kita sajikan. Misal di sini untuk laporan tahun 2024 ternyata ada kurang bayar tahun 2022. Nanti kita akan masukkan di sini, oke, beban pajak badannya berapa? Nah, biasanya kita akan breakdown tuh, beban pajaknya ini cuma berasal dari tahun berjalan atau ada juga dari tahun sebelumnya. Gitu. Nah, itu yang dulu waktu aku kuliah nggak dipelajari nih, tapi itu common ketika nanti kita udah di dunia kerja. Oke, sampai di sini dari adik-adik sekalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikonfirmasi nggak? Ada Dea Eka, LK yang Iya, raise. baik Ibu. Terima kasih atas Oke, kesempatannya. Di sini saya mau make sure aja. Tadi kurang bayar itu dilampirkan di other income and expense ya Bu atau di mana? Tapi itu kan kalau kurang bayar. Tapi kalau dia lebih bayar tadi gimana ya Bu? oke, Saya kurang jelas dengan itu. oke, baik. Jadi sebenarnya mau lebih atau kurang bayar itu sebenarnya sama aja. Jadi kalau dia terkait dengan pajak badan, dia disajikannya setelah pajak. Jadi kan ada income before tax, terus kemudian ada income tax tuh di sini. Nah, kalau dia baik kurang ataupun lebih, kita akan sajikan di situ tuh, di income tax. Asalkan dia adalah PPh badan. Tapi kalau di luar PPh badan, kita akan nyatetnya baik itu kurang ataupun lebih bayar itu sebagai other income ataupun other expenses. Kayak gitu. Oke, apakah cukup menjawab di sini, Dea? Cukup menjawab Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Dea. Ada lagi? Ada yang mau konfirmasi atau bertanya lagi? Oke, kalau misal nggak ada, kita lanjut ya. Jadi kayak tadi kan kita bahas yang various atom. Nanti teman adik-adik sekalian bisa buka nih di PS apa di materi kiosenya di sini. Nah, di sini adalah contoh-contohnya, termasuk di sini situasinya apa, kriterianya apa, kemudian contohnya apa, terus penempatan di laporan laba ruginya itu di mana. Nah, nanti adik-adik bisa cek lagi ya seperti itu. Tadi kita cuma membahas sekilas saja untuk kita refreshnya di sini. Nah, ini sekilas saja terkait uh, akuntansi untuk perubahan uh, prinsip akuntansi, terus kemudian kebijakan akuntansi, perubahan uh, account estimate account estimate, terus kemudian di sini kita juga ya kita bahasnya perubahan secara kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi dan juga kesalahan. Nah, ini adik-adik sekalian
bisa refer juga kalau mau melihat itu ada di PSAK 25 kayak gitu. Nanti di PSAK 25 ini mengatur juga nih kalau misal ada perubahan kebijakan akuntansi itu seperti apa. Terus perubahan estimasi akuntansi, terus kemudian kalau ada terjadi error atau kesalahan itu impact-nya di laporan keuangan seperti apa sih kayak gitu. Nah, sekilas saja ya kalau kita terkait dengan kebijakan akuntansi itu biasanya kita akan retrospektif. Kayak contohnya apa? Kayak contohnya adalah perubahan kebijakan inventory dari misal weighted average menjadi FIFO atau dari FIFO menjadi weighted average kayak gitu. Nah, itu nanti dia akan retrospektif. Terus kemudian nanti kita akan ngecek nih, ada nggak sih impact adjustment yang ngaruh ke saldo awalnya kita kayak gitu. Oke, Isnatul ada pertanyaan? Silahkan di sini. Kayaknya ada yang raise hand. Mohon maaf Ibu, Oke. itu tadi kepencet. Oke, nggak apa-apa, aman aja kalau gitu. Oke, baik ya. Nah, terus kemudian kalau apa namanya kebijakan akuntansi itu dia hanya berubah untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Contohnya apa? Contohnya kan yang paling gampang kita tahu kebijakan akuntansi kan umur aset ya tadi kita. Jadi kalau umur asetnya berubah ya berarti berubah ke depannya seperti apa kayak gitu. Nah, kalau kemudian error dan kesalahan atau apa, nah, itu kan penyebab errornya banyak ya, bisa aja salah formula, terus kemudian salah kita waktu menerapkan kebijakan akuntansi, atau mungkin kita salah menginterpretasikan fakta yang ada di lapangan, kayak gitu. Nah, untuk error ini kita bisa cek nih, kalau dulu di audit, nah kalau di audit itu kita akan melihat error itu adalah material atau enggak. Itu kalau secara audit. Tapi kan kalau kita sebagai accountant, di sini kita ngelihat nih, errornya ini error di tahun berjalan, yang ditemukan di tahun berjalan, error tahun lalu yang ditemukan di tahun berjalan, atau error yang apa namanya baru teridentifikasi. Nah, ini kita akan treat nih. Kalau misal itu nilai errornya misal tahun 2024 baru di tahun 2025, nah itu kita akan lihat apakah kita akan koreksi untuk periode 2024-nya atau enggak. Karena actual kalau di perusahaan itu, kalau kita ada kesalahan tahun lalu baru kita temukan di tahun ini, berarti kan laporan keuangan yang udah kita isu tahun lalu salah nih. Nah, kalau salah kan nanti impact-nya apalagi udah diaudit, udah keluar laporan auditnya. Berarti kan kita harus restatement untuk audit report kita tahun lalu ya, seperti itu. Nah, itu akan menjadi pertimbangan apakah perusahaan akan memilih melakukan, oh emang benar nih kesalahannya tahun lalu, tapi mau diabsorbnya tahun lalu atau tahun ini. Kayak gitu. Nah, itu akan menjadi pertimbangan manajemen. Karena kalau kita mau melakukan perbaiki di tahun lalu, berarti kan laporan keuangan yang udah isu di sini, kita perlu melakukan restatement nih. Nah, kalau melakukan restatement kan pasti dampaknya, oh kayak tadi ada pembagian bonus, pembagian dividen kepada pemegang saham, itu kan angkanya akan berubah semuanya. Jadi kan kalau kita simpelnya kalau kita belajar, oh kalau salah tahun lalu ya udah kita perbaiki di tahun lalu. Tapi in actualnya kita nggak bisa seperti itu, banyak pertimbangannya di sini. Oke, sampai di sini dari adik-adik sekalian ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi nggak? Oke, kalau nggak ada aku lanjut. Oke, Nazila, silahkan Nazila. Izin bertanya Bu, jadi semisal kesalahan tahun lalu nggak diperbaiki untuk laporan keuangan tahun lalu, itu karena beberapa pertimbangan jadi perusahaan memutuskan untuk tidak memperbaiki, itu akan tetap diungkapkan atau bagaimana ya Bu? Maksudnya kayak tetap diberitahu, diumumkan kalau sebenarnya tahun lalu ini ada kesalahan, cuman kita memutuskan untuk nggak memperbaiki atau bagaimana ya Bu perlakuannya Nah, di itu lapangan? berarti ya, kalau misal ini ya, mungkin sharing aja dari pengalaman nih. Kalau misal kita tahun lalu misal salah nih, oh ada beban yang belum kita catat nih.
kayak gitu. Misal ada beban biaya jasa profesional untuk konsultan pajak. Nah, itu kita cek nih kayak gitu. Sebenarnya kalau pertama pasti kita akan melihat nilainya ini material nggak sih? Kayak gitu. Nah, kalau nilainya material, berarti kan kita perlu consider lagi nih, apakah impact-nya cuma ada di tahun lalu, atau ada impact-nya juga yang ke carry over di tahun berjalan, kayak gitu. Jadi nanti kalau ini nanti point of view-nya jadi agak berbeda ketika kita menjadi company dan kita akan menjadi auditor, kayak gitu. Jadi kalau kita menjadi company, kita akan merasionalisasi nih di sini, oh bebannya ini memang tahun lalu ada, tapi sampai dengan sekarang masih berjalan. Berarti nggak salah juga kalau kita catat masih di tahun berjalan, kayak gitu. Nah, tapi kan kita juga akan melihat nih, kalau kita menerima jasa, kan kita harus melihat nih, point of recognition daripada servisnya tersebut, kayak gitu. Nah, apakah memang benar jasanya udah semua harusnya dicatat di tahun lalu atau di tahun berjalan? Nah, itu adalah sebenarnya di praktek lapangnya adalah debatable lah kayak gitu. Jadi kita masih bisa berdiskusi kayak gitu karena balik lagi judgement daripada manajemen atau perusahaan itu seperti apa. Tapi kalau memang udah ketahuan banget salah atau apa dan ini ya mau nggak mau kita harus membenarkan di tahun lalu. Kalau benarkan tahun lalu kan berarti laporan keuangannya kita restatement ya di sini. Nah, kalau kita di restatement kan berarti kredibilitasnya kita dipertanyakan kok bisa sampai ada kesalahan angka besar kamu nggak bisa identifikasi. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau discuss atau bertanya di sini? Kalau nggak ada, kita coba lanjut ya. Nah, ini terkait dengan laporan perubahan modal atau statement of change in equity, kayak gitu. Nah, biasanya kan kalau kita ngelihat statement change of equity kan pasti kita ngelihat uh, apa namanya modal saham, terus kemudian kita ada return earning, terus kemudian ada apa namanya change in apa kayak gitu. Nah, itu normalnya seperti itu. Mungkin kan kalau kita ngelihat dan juga kan untuk laporan perubahan modal itu kan kita sajikan ada laporannya sendiri ya di sini, statement in change equity. Jadi kita lihat nih saldo awalnya kita, sahamnya berapa, terus kemudian RE-nya atau laba ditahan ya return earning-nya kita berapa, terus kemudian ada juga kan OCI-nya kita nih di sini. Nah, kemudian nanti kan kita lihat nih net income-nya kita berapa? Nah, net income ini kan berasal dari laba ruginya kita. Jadi, yang perlu nanti teman-teman cek, pastikan itu angka di uh, laba bersih yang ada di laporan laba rugi itu dia harus tie up ke angka kita yang ada di statement change in equity-nya kita di sini. Nah, ini kan kalau dividen pembagian sahamnya kita ya, apa pembagian dividen kepada pemegang saham. Terus kemudian di sini kita ada OCI juga kebetulan ya di sini ada OCI dari unrealized holding gain kayak gitu. Nah, OCI ini dia udah net pajak ya di sini makanya di sini net of tax-nya kita di sini. Nah, perlu jadi kan laporan keuangan itu satu kesatuan ya. Jadi pastikan dari laba ruginya kita itu dia tie up ke sini nih. Nah, ke laporan perubahan equity-nya kita. Kemudian nanti pastikan juga nih angka yang ada di perubahan modalnya kita di sini itu tie up dengan ekuitas yang ada di laporan posisi keuangannya kita. Oke. Nah, ini ya, kayak tadi nih, kita kan bisa ngelihat di sini kan dia 300. Terus kemudian RE-nya 150, totalnya 540. Nah, ini kita kelihatan di sini nih. Apa namanya sahamnya 300, RI-nya 150, OCI-nya 90, total equity-nya 540. Jadi dipastikan nih tie up karena prakteknya kalau dulu aku masih awal atau apa itu kadang ada selisih tuh yang paling biasa itu oh ada selisih rounding 1, rounding 2 dan sebagainya. Jadi kalau dari aku nih tipsnya ketika nanti teman-teman membuat laporan keuangan, tolong
angka-angka yang di laporan keuangan itu dironding untuk menghindari selisih 1, 2, dan sebagainya, atau selisih rounding lah. Oke, sampai di sini terkait dengan PL dan juga Statement of Change in Equity. Dari adik-adik sekalian, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan nggak? Oke, Zulfan silahkan. Kayaknya masih di mute, Zulfan silahkan di unmute ya. Baik, Bu, apakah sudah dengar? Oke, sudah terdengar Zulfan, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya izin bertanya perihal tadi Ibu, tadi yang terakhir banget tentang rounding itu, Bu ya. Itu tuh maksudnya kalau tidak salah berarti membulatkan berarti, Bu ya, itu ya, Bu. Benar. Kalau Jadi, boleh tahu kalau dalam perusahaan itu, maaf saya lanjutkan, Bu ya, pertanyaannya, Pak. Kalau boleh tahu di perusahaan itu biasanya tuh pembulatannya apakah ada aturannya seperti ke atas atau ke bawah? Dalam perhitungan seperti itu, apakah pengaruh perhitungan selanjutnya dalam dari laporan keuangan itu, Bu? Sekian, terima kasih, Bu. baik, terima kasih Zulfan. Sebenarnya mungkin menjawab pertanyaannya, aturannya apakah harus round up, round down, atau seperti apa, itu nggak ada aturan. Kenapa kita perlu melakukan rounding di sini? Itu karena praktek di lapangan itu angka yang ada itu dia nggak selalu angkanya 0,00. Kayak gitu. Kalau 0,00 kan gampang ya, di total dia pasti ke rounding karena nggak ada koma. Praktek di lapangannya kayak contoh yang paling gampang adalah beban depresiasi. Kayak beban depresiasi kalau nilai asetnya 10 juta, umurnya dia apa namanya 8 tahun, kan kalau kita bagi kan pasti angkanya ada koma nih. Nah, otomatis kan beban atau sebagainya itu ada koma. Nah, untuk menghindari rounding, itu biasanya pada saat kita membuat PL, terus kemudian BS dan sebagainya, itu kita akan rounding. Jadi, kalaupun nanti kan angka aset dikurangin dengan liability plus equity kan harus nol. Nah, kalau kita nggak rounding, biasanya di situ kita akan ada selisih -1, 0, sekian, kayak gitu. Semoga menjawab ya, Zulfan ya, di sini. Baik, Bu, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Oke, sampai di sini dari adik-adik sekalian, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak mungkin aku sedikit share sekilas ya terkait dengan ini contoh ya, ini contoh laporan keuangan. Kalau mungkin teman-teman biasa lihat, nanti adik-adik sekalian pun juga bisa lihat di ini ya, apa namanya, di IDX kalau mau melihat laporan perusahaan TBK. Nah, ini contohnya yang ini contoh laporan keuangan nih di sini. Jadi tahunnya tahun berapa, terus kemudian nanti ini yang kita tadi sampaikan, kalau di sini kan kita nyajiinnya dia cuma secara garis besar. Karena apa? Karena nanti akan dimasukkan ke catatan atas laporan keuangannya nih masing-masing di sini. Nah, di sini kita masukkan kayak tadi ya, pendapatannya kita berapa. Nah, kemudian di sini nih kan tadi kita ada bahas discontinue operation. Nah, bisa juga kalau perusahaan itu dia harus lapor ke OJK. Nah, ini di sini ada reference ya, itu biasanya dia akan memisahkan nih, ngasih header continue operation, baru nanti di bawah dia akan masukkan discontinue operationnya dia. Kayak gitu. Nah, kemudian dari sini kita pendapatan, HPP, laba kotor, terus kemudian ini beban-beban yang tadi, beban yang lainnya. Nah, termasuk kan ada ini ya selling GA, terus kemudian finance cost-nya kita di sini. Nah, di sini kita dapat income before tax-nya kita berapa, terus kemudian beban pajak. Nah, di sini dia ada discontinue operation. Nah, baru kan laba tahun berjalan. Kemudian kita ada angka OCI di sini. Nah, nanti dari angka OCI ini kan ada yang attributable ke entitas induk, ada juga yang tadi ke pemegang saham minoritas. Nah, dari sini nanti kita akan ngitung nih laba per sahamnya dia berapa. Tuh. Ini gambaran aja ya. Oke. Ini untuk laba rugi, terus kemudian ini kebetulan kalau yang di equity-nya
agak banyak ya, karena kita ngambilnya contoh perusahaan yang lebih complicated kayak gitu. Nah, di sini dia poinnya ada macam-macam nih, mulai dari tadi modal saham, terus kemudian tambahan modal di store, terus kemudian transaksi dengan entitas pengendali dan sebagainya. Ini banyak faktor nih. Terus termasuk juga untuk saldo laba itu kita ada yang appropriate dan unappropriate kayak gitu. Nah, mungkin nanti adik-adik akan mempelajari lebih lanjut pada saat di akuntansi keuangan lanjutannya. Kayak gitu. Nah, di sini juga kelihatan kan laba tahun berjalannya dia berapa, terus other comprehensive income. Nah, itu di sini. Nah, nanti dari sini kayak contohnya kan kita ngambil ini 23.319. Terus kemudian untuk nilai apa di sini non pengendalinya di 34. Nah, terus kemudian kan di sini kita lihat juga laba tahun berjalan. Ya, laba tahun nah ini. Laba tahun berjalannya dapat di 22. Nah, ini pastikan angka di sini itu kita tie up dengan angka yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, nanti juga angka yang di equity itu pastikan dia tie up dengan angka kita di sini. Kayak tadi 2319. Terus kemudian kita ada NCI-nya di ini 26756. Nah, ini dipastikan itu tie up semuanya. Oke, sampai di sini dulu dari adik-adik sekalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikonfirmasi nggak? Ya, aku izin sambil minum dulu ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan masuk ke laporan posisi keuangan ya di sini gitu. Nah, secara apa namanya topik atau apa sebenarnya hampir mirip. Jadi kalau tadi aku sempat bilang ke adik-adik sekalian bahwa untuk penyajian pelaporan keuangan itu kita bisa refer ke ini ya, ke PSAK 1 di sini karena di situ dia akan membahas terkait dengan laporan keuangan nih secara keseluruhan penyajiannya itu seperti apa dan sebagainya. Sebentar. Coba share. Jadi kalau adik-adik nanti silakan boleh dibuka di apa namanya PSAK 1-nya. Nah, di PSAK 1 itu adik-adik bisa melihat nih. Jadi mulai dari tujuan, terus kemudian tanggung jawab, karakteristik laporan keuangan, termasuk struktur dan isi dari laporan keuangan itu apa aja, mulai dari laporan posisi keuangan, terus kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Nah, kalau laporan arus kas kan dia juga disajikan di PSAK terpisah ya, di PSAK 2 terkait dengan laporan arus kas. Kemudian catatan atas laporan keuangan. Nah, ini adalah guidance umum aja nih. Jadi kalau nanti adik-adik mau nyari tahu, oh definisinya aset lancar, apa liabilitas jangka panjang itu apa? Nah, adik-adik juga bisa nih merefer ke PSAK 1-nya nih di sini terkait dengan penyajian laporan keuangan kayak gitu. Di mana kan kalau kita lihat sekarang kan kita belajarnya kita pakai KIESO ya. Nah, KIESO kan dia refernya ke FRS di mana untuk PSAK di Indonesia pun kan kita udah mirroring ke FRS-nya juga. Mungkin kecuali tinggal mayoritas semuanya kita udah sama, tinggal satu atau apa yang kita tinggal menunggu update-update-nya aja nih terkait dengan PSAK dan FRS-nya. Jadi nanti kita bisa pelajari, mungkin kalau sama kalau kayak aku dulu masih kuliah, apa sih PSAK ini tebel banget kayak gitu. Nah, nanti ketika prakteknya, dulu waktu awal banget aku juga suruh ngecek atau review laporan keuangan, pasti apalagi kalau dulu masih jadi, kebetulan aku sempat jadi auditor, itu ditanya klien, Mbak Yesi ini bisa masuk ke kategori ini nggak? Boleh nggak? Nah, itu secara mau nggak mau, ya aku harus baca ke PSAK-nya, kayak gitu. Nah, itu kayak yang dulu waktu kuliah aku kayak, ya ampun apa ini tebel banget, bahasanya sangat kaku banget. Nah,
karena tuntutan kebutuhan, mau nggak mau kita akan mempelajari nih terkait PSAK. Oke, nanti adik-adik bisa baca aja kira-kira terkaitnya apa. Nah, nanti sambil dilihat di situ. Ada yang raise hand. Ada yang raise hand siapa ya? Sebentar. Oh, oke, ada. Oke. Oke, sampai di sini sebelum kita masuk ke laporan posisi keuangan. Oh, Mbak Intan sebelumnya waktunya sampai jam berapa ya Mbak Intan di sini? Sampai 20.15 WIB. Oke, berarti. Oke, waktu kita berarti ini kayaknya adik-adiknya udah pada ngantuk. Mohon maaf ya kalau aku kebanyakan ngomong. Jadi kalau adik-adik nanti ada yang mau di-sharing atau mau ditanyain, nanti nanya aja ya. Oke, oke, skip. Ada yang raise hand dari Nur Laili ya. Kopri ya. Oke, silakan. Baik, Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk di Mm. laba rugi tadi, saya sempat mention di salary expense. Nah, itu dimasukkan ke operating expense. Tetapi kan tidak semua karyawan itu tidak berhubungan langsung dengan operasional dari perusahaan itu. Nah, itu tuh apa tetap masuk di operating expense atau ada di other expense gitu ya, Bu ya? Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih apa namanya Laili ya, Nur Laili ya. Mungkin nah, jadi beban karyawan itu untuk beban salary di laporan keuangan biasanya dia akan disajikan di banyak area, tapi biasanya kalau jarang banget yang dia akan masuk ke bagian apa namanya other expense kayak gitu. Nah, yang mungkin atau biasa terjadi itu biasanya kita akan menyajikannya baik beban karyawan yang ada di HPP karena dia direct langsung dengan operasi, terus kemudian beban salary atau beban biaya gaji dan tunjangan yang ada di penjualan, terus kemudian yang ada di marketing dan juga yang ada di GA kayak gitu. Nah, karena kalau yang nggak terkait langsung dengan operasi, biasanya kita akan masukkan ke beban apa namanya beban gaji yang ada di beban umum dan administrasi. Kayak contoh yang paling gampang, biaya karyawan accounting, karyawan apa keuangan, itu kita akan masukkan ke situ. Karyawan produksi dia akan masuk ke biaya HPP. Terus kemudian karyawan apa marketing, sales itu dia akan masuk ke beban penjualan kayak gitu. Nah, itu akan sangat jarang sekali sih in fact atau mungkin in actual yang udah aku alami sampai selama ini belum pernah nemu gaji apa biaya salary yang masuk ke beban lainnya. Oke, apakah jawab aku menjawab pertanyaannya dari Nur Laili atau ada yang mau konfirmasi lagi nih di sini? Sudah menjawab, Ibu. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Aku nyoba nyajiin. Aku mau nyoba ngasih tunjuk sebentar ya. Cuma karena kebetulan ngambil contoh laporannya banyak, jadi agak sulit pembayaran berbasis. Oke, ini aku coba izin share ke adik-adik sekalian. Jadi kayak tadi sebenarnya beban gaji mungkin pembayarannya sama, tapi biasanya, ada ini lagi yang Rehan, dari Raihan. Silakan Raihan. Siap, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya terkait dengan laporan laba rugi, Ibu, yang bagian laba per saham dasar sama laba per dilusi. Nah, ini tadi saya lihat di laporan sampelnya ya, Ibu ya. Itu saya lihat memang berbeda antara LPS dasar sama LPS dilusi. Namun saya sering gitu melihat beberapa laporan laba rugi berbagai perusahaan itu yang listing di bursa, itu saya lihat tuh rata-rata mayoritas itu sama, Ibu, antara LPS dasar maupun LPS dilusi. Nah,
secara teori kan Ibu, LPS dilusi itu kan berarti dianggap yang ada apa namanya utang apa obligasi konversi itu dikonversikan dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa ya Ibu kok bisa LPS dasar itu disamakan dengan LPS dilusi? Padahal kan secara teori kan harusnya LPS dilusi itu lebih rendah daripada LPS dasar gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Rehan, pertanyaannya luar biasa. Apa namanya Mbak Intan nih, anak-anak apa adik-adik di kelas ini luar biasa. Dulu kayaknya waktu aku kuliah aku kurang apa ya kurang wacana lah kayak gitu. Jadi masih wacananya masih textbook banget nih. Adik-adik ini luar biasa ya di sini semuanya. Oke, jadi prakteknya apa namanya Rehan di lapangan itu memang dari pengalamanku ya mungkin sharing dari beberapa pengalaman perusahaan yang pernah aku audit ataupun mungkin aku udah join itu sangat jarang perusahaan itu mereka memiliki saham dilusian. Jadi sebenarnya angka saham biasa dan saham dilusiannya itu sama. Kenapa? Kita lihat EPS secara saham apa earning persen dan earning persen dilusiannya itu sama. Karena in praktikalnya sangat jarang sekali perusahaan itu yang mereka memiliki saham dilusian. Itu yang menyebabkan secara laporan keuangan yang banyak kita lihat di apa namanya IDX itu angkanya sama seperti itu. Dari pengalaman aku sendiri di sini Rehan kalau boleh sharing, aku belum nemu entitas yang pernah aku apa lihat laporan keuangannya ataupun aku terlibat mereka memiliki saham dilusian gitu. Karena mungkin di Indonesia ini masih belum common lah kayak gitu. Seperti. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Oke, semoga menjawab ya Rehan di sini. Sangat menjawab, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, ada lagi yang mungkin mau konfirmasi atau bertanya di sini? Oke, silakan Fitri. Ya, saya izin bertanya terkait tadi kan Ibu beberapa kali sempat mention terkait PSAK. Nah, itu yang PSAK digunakan apakah dalam praktik masih menggunakan PSAK yang satu seperti itu 43 atau sudah mulai beralih ke PSAK yang baru seperti itu, seperti 204 dan sebagainya. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Fitri. Jadi sebenarnya kalau PSAK apa, kita akan masih tetap menggunakan PSAK. Nah, kalau kayak contohnya PSAK 1 atau apa, ketika dia ada update, kita pasti akan mengikuti update-nya nih di sini. Tapi untuk PSAK yang masih menggunakan yang lama, kita akan revert di situ. Karena kan sebagian dari PSAK di sini kan masing-masing ya. Kayak PSAK 1 penyajian keuangan, terus kemudian kalau dulu kan kita ada PSAK 50, 55, sekarang kita PSAK 71 sampai 73 kayak gitu. Nah, itu kita akan mengikuti sesuai dengan apa ya namanya istilahnya portion bukan portion. Sesuai dengan yang sesuai aja. Jadi kalau kita masih bahas terkait oke pendapatan kan kalau dulu pendapatan sewa atau apa kan kita menggunakan PSAK 30, PSAK ini. Nah, ketika memang PSAK itu sudah refer ke sekarang misal contohnya ke PSAK 72, kita akan menggunakan yang update terbarunya nih di sini. Nah, biasanya kan kalau misal udah tidak digunakan atau apa, DSAK ini sendiri dia akan mengeluarkan tuh, oke, PSAK ini telah digantikan dengan PSAK nomor berapa. Semoga menjawab pertanyaannya ya Fitri, atau ada pertanyaan tambahan nih. Ya, baik Ibu sudah mungkin karena tadi kebingungan karena apakah terkait implementasinya itu kan dari PSAK 201 yang terbaru terkait penyajian laporan keuangan itu kan sudah mulai disahkan di tahun 2024 seperti itu. Iya. Jadi Nah, apakah langsung dirubah? Oke, baik. Biasanya kita akan ngikutin update-nya karena kan di PSAK itu sendiri kadang yang diupdate terkait kayak contohnya penggantian nama signifikan menjadi material dan sebagainya kayak gitu. Tapi secara prinsip dasarnya atau apa ya isinya kan yang update-nya yang mana kayak gitu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, baik. Terima kasih Fitri. Dari yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi atau dikonfirmasi? Mohon maaf Bu Mbak Jessi,
Oh Saya iya, Bu Hera, Mbak. Iya, mohon oh maaf iya, ini saya apa off cam lagi ngomong cucu jadinya belum. oh nggih, Nah, Ibu. ya jadi ingin menginformasikan aja gitu ya. Kita selama ini bahwa PSAK yang kita pakai itu adalah PSAK yang sudah 3 digit gitu ya. Jadi bukan Nggih, nggih, 2 digit nggih. ya. Jadi tadi di PSAK 25 itu yang sekarang kan 208. Kemudian Oh, 46 sekarang menjadi 212 gitu. Jadi mungkin adik-adik atau anak-anak ini eh, bingung soalnya kita yang selama ini menerapkan di dalam kelas itu kita sudah menggunakan yang 3 digit. Begitu. Nggih. nggih, nggih. Terima kasih Bu Hera. Saya Ya, berarti yang masih belum update karena kadang kita masih menggunakan apa namanya lebih gampang karena apa ngikutin historical. Berarti kami yang iya. di profesional perlu mengupdate itu Bu Hera. Terima kasih. Iya, karena kan itu sudah bahkan ini yang berapa tadi yang 202 itu kan mau berubah lagi itu. Nanti di tahun 2027 tuh. Jadi 118. J, Nggih, terutama laporan laba rugi itunya berubah. J, nggih, nggih. J, matur nuwun. Ya, Nggih, suwun mohon Bu. maaf mau Terima dilanjut kasih. lagi. Iya. Nggih, siang Ibu. Terima kasih. Oke. Oke. Oke, oke ya. Ada lagi mungkin ada dari adik-adik sekalian yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan lagi. Oke, kalau enggak tadi aku ini ya ingin sedikit share. Tadi ada siapa ya tadi yang sempat nanya ya, aku lupa terkait dengan beban salary atau beban gaji ya. Jadi kalau kita mungkin kita lihat di laporan keuangan itu sebenarnya in prakteknya atau apa secara beban salary itu kita pisah-pisah. Bisa aja mungkin secara akun ataupun cuannya di perusahaan itu dia punya satu akun. Tapi ketika penyajian di laporan keuangannya kita akan breakdown sesuai dengan apa namanya uh, gajinya tersebut. Orangnya itu terkaitnya harusnya menurutkan kalau contoh di sini kita penyajian PL-nya menggunakan function ya atau fungsi. Nah, itu kita lihat nih. Oh, ada juga beban gaji itu yang masuk ke tenaga kerja langsung. Terus kemudian nanti ada juga yang di sini nih masuk ke beban penjualan. Kemudian ada yang masuk ke beban umum dan administrasi. Kayak gitu. Oke ya. Ini contohnya. Kadang kalau nanti adik-adik mungkin yang kalau aku dulu ketika apa namanya menerima laporan keuangan itu biasanya aku langsung lihat oh ada beban gaji nih. Biasanya prakteknya perusahaan itu ada perusahaan yang memiliki beban gaji itu di banyak akun atau COA kayak gitu. Tapi biasanya mereka punya cuma satu. Nah, ketika kita mau membuat pelaporan keuangan bulanan ataupun mungkin kuarter, tahunan dan apa itu kita sebagai accountant kita akan breakdown nih oh dari porsi ini karyawan departemen apa aja nih yang masuk ke HPP. Terus kemudian departemen apa yang masuk ke beban penjualan, beban administrasi dan umum dan sebagainya. Seperti itu. Oke ya, ini gambaran aja yang dulu aku juga nggak ini. Jadi kalau aku, oke langsung kita masukkan aja ke beban administrasi dan umum. Tapi kalau kita ngelihat fungsinya kan nggak benar, nggak semua orang itu masuknya ke GA. Ada juga yang porsi-porsi yang lainnya. Oke, sampai di sini dari adik-adik ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi? Oke, kalau nggak ada karena waktunya tinggal 12 menit ya, mungkin aku izin ini aja lah kita bahas sekilas terkait dengan financial position dan juga nanti terkait laporan arus kas di sini kayak gitu. Nah, di sini kalau aku izin sharing di sini ini adalah contoh apa namanya laporan posisi keuangan nih di sini. Nah, di mana kan kalau posisi keuangan itu, kalau kita lihat kan kalau kita laba rugi itu adalah pada periode tertentu. Jadi kan kita bisa lihat, oke laba rugi kita dari periode Januari sampai Maret, Januari sampai Desember, kayak gitu. Jadi kan periode tersebut. Karena kan kita ingin melihat kinerja atau performanya. Nah, kalau untuk laporan posisi keuangan di sini, itu kan kita ngelihat as of. Jadi kayak oke, kita mau lihat nih apa namanya
posisi aset atau utangnya kita per tanggal 31 Desember, per 30 November, kayak gitu. Nah, itu cut off-nya kita sama dengan kalau kita balikan ke diri kita masing-masing, kita pengen tahu nih, oke, berarti posisi harta, utang, dan ekuitasku pada tanggal 31 Desember itu berapa? Berarti kan kita ngelihat, kayak kalau aku dulu sebagai mahasiswa, aku ngecek nih, oke, berarti kas aku di sini itu ada berapa nih uangku yang ada di bank, di kantong, sama di dompet itu berapa? Itu kan posisi kita as of, kayak gitu. Nah, berarti angkanya adalah angka akumulasinya kita nih di sini, kayak gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang sisa kasnya kita berapa? Nah, begitu juga dengan akun-akun lain kita yang ada di sini nih, kayak gitu. Jadi kayak apa namanya, piutangnya kita, utangnya kita. Nah, bisa saja yang perlu kita ketahui, bisa saja di bulan, misal kita di tanggal 31 Desember ini saldo kasnya kita 1 M. Tapi kan bisa saja tiba-tiba nanti sebulan lagi tanggal 30 November saldo banknya kita tinggal 50 juta ataupun 100 juta. Karena ini adalah pada cut off posisi tertentu seperti itu. Nah, seperti kita lihat kalau di sini kan laporan posisi keuangan itu terdiri dari aset, liability, dan juga ekuitas. Dimana kan kalau kita rumus standar dari accounting, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas lah ya, kayak gitu. Makanya kan kalau dulu pas zaman aku kuliah atau apa, pasti kan kita ngeliat accounting itu pertama harus balance dulu nih. Jadi kalau kita bikin laporan keuangannya harus balance dulu nih. Kalau di sini kan kita lihat total asetnya kita di 14, belakangnya 914, di sini kita juga sama 14914 kayak gitu kan. Nah, tapi perlu digarisbawahi nih adik-adik, balance belum tentu benar, tapi kalau nggak balance pasti salah kayak gitu. Nah, itu yang perlu kita ketahui ya. Jadi kalau ketika adik-adik bikin laporan keuangannya balance, jangan seneng dulu itu udah benar, karena balance belum tentu benar. Itu gambaran sekilas ya kalau kita lihat untuk laporan posisi keuangan. Jadi kadang kalau misal kayak contohnya ya, kalau kita laporan posisi keuangan itu biasanya contoh nih ya, contoh salah satunya itu ketika kita melakukan kredit dengan bank atau apa, kita akan melihat dari rasionya. Contohnya rasio apa nih yang dilihat oleh bank? Contohnya current ratio. Current ratio itu apa? Current ratio itu adalah perbandingan antara current asset dan current liability-nya kita. Kenapa kadang bank ataupun kreditor itu melihat current asset dibandingkan dengan current liability-nya kita di sini. Jadi tujuan nggak hanya kreditor, sebagai manajemen, sebagai pemegang saham, itu kita juga akan melihat nih sih di sini. Karena kalau misal total aset lancarnya kita itu lebih rendah dari total current liability-nya kita, berarti kan kalau namanya current kan sewaktu-waktu harus bisa dibayar atau bisa diminta. Kalau current liability kan harus dibayar kayak gitu. Nah, di sini kalau misal current liability-nya kita lebih rendah atau kita biasanya menyebutnya net current liability, itu berarti kan ada indikasi apakah perusahaan ini nanti mampu melangsungkan hidupnya atau going concern-nya ini mampu nggak ya? Karena kalau tiba-tiba vendornya ataupun kreditornya mereka minta dibayar semua utangnya, aset lancarnya mereka nggak mampu. Kalau aset lancarnya mereka nggak mampu, nanti apa nih yang akan dilakukan perusahaan? Makanya salah satunya kalau dari pengalamanku itu dulu ketika kita memiliki kredit ke bank itu biasanya dia akan mensyaratkan tuh net current liability-nya itu nggak boleh lebih dari 1. Jadi kalaupun utangnya sewaktu-waktu harus ditagih atau apa, itu mereka mampu bayar kayak gitu. Atau juga biasanya
kita ada, kalau kita punya utang ke bank, itu kan biasanya kita ada beberapa covenants ya, atau apa namanya, persyaratan. Nah, kalau persyaratannya ini nggak dipenuhi, kayak contohnya kita punya utang ke Bank Mandiri, kita ada kredit investasi, nilainya 100 miliar. Ternyata ada covenants nih yang nggak dipenuhin. Oh, di mana mereka tidak boleh melakukan perubahan pemegang saham, tidak boleh menjual sahamnya. Nah, ketika mereka tidak meet daripada covenant tersebut, nah itu dia akan apa namanya, biasanya utangnya dia akan berubah dari yang sebelumnya tidak lancar, dia akan menjadi lancar. Nah, itu kan biasanya kalau nanti dia utangnya biasanya ada porsi lancar dan tidak lancar, yang tidak lancarnya menjadi porsi lancar, otomatis net current liability-nya mereka akan lebih dari satu. Kayak gitu. Nah, itu akan menjadi salah satu concern nih, nggak meet covenant-nya lagi. Kayak gitu. Mungkin itu sekedar sharing sedikit lah. Tinggal waktu 5 menit nih dari adik-adik sekalian, ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan nggak di sini? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan di sini. Izin saya sambil mengirim attendance list-nya untuk diisi para mahasiswa ya, Bu. Oke, baik-baik. Mungkin dari adik-adik ada yang mau ini nggak? Soalnya kalau kita lanjutkan waktunya kayaknya kepanjangan. Maaf sebelumnya, apa Mbak Intan, kayaknya tadi timingnya pembagiannya kurang tepat nih antara yang chapter 4 dan chapter 5. Jadinya overrun di chapter 4 nih kita di sini. Tapi harapannya walaupun seperti itu, harapannya tadi dari kita discuss atau sharing-sharing bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian ya. Jadi semoga apa yang aku sharing memberikan ada benefitnya lah. Jangan cuma maksudnya walaupun sedikit-sedikit semoga bisa memberikan manfaat lah ya buat adik-adik. Oke, mungkin tinggal 3 menit nih dari Mbak Intan, ada yang mau ditambahkan sebelum nanti sambil aku berikan untuk keyword ketiga kali ya. Keyword kita ketiganya apa ya? Mungkin dari Mbak Intan boleh diberikan keyword ketiga nih buat adik-adik sekalian di sini. Oke, untuk keyword ketiganya adalah income. Ya, silakan dicatat ya adik-adik sekalian. Nah, silakan nih sekalian tinggal 2 menit dari Mbak Intan. Silakan untuk penutupnya dari aku. Terima kasih buat Mbak Intan, Bu Sari, Bu Hera, dan juga adik-adik sekalian udah diberikan kesempatan bisa sharing. Kalau nanti mau ada discuss atau apa, nomor aku ada di Bu Sari atau mungkin di Mbak Intan juga ada. Nanti silahkan minta, jadi bisa kontak langsung ke nomor WA aku kalau ada mau discuss bareng ya, seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Intan. Baik, terima kasih banyak Bu Yesi sudah meluangkan waktunya untuk sharing dan berbagi pengalaman yang pastinya teman-teman dari kelas Akuntansi Keuangan Menengah 2 ini sangat antusias gitu ya karena mendapatkan bekal dan diajak